Selamat pagi teman-teman sekalian. Eh, Ganjar Pranowo pasti akan menang di kontestasi eh, pemilihan presiden tahun 2024 karena Ganjar menjadi sosok seorang yang dianggap memiliki pengalaman, kecakapan dalam memimpin daerah. Dia seorang pemimpin daerah, gubernur Jawa Tengah yang ingin kepemimpinannya itu adalah pemerintahan yang bersih, administrasi, birokrasi harus bekerja secara transparan dan efisien. Itu adalah mekanisme di dalam suatu kepemimpinan untuk mengatur sistem, mewujudkan suatu pelayanan, kesejahteraan yang memungkinkan masyarakat bisa percaya kepada pemimpinnya, percaya bahwa kepala daerah hasil pemilihan itu benar-benar menjaga amanatnya. Ganjarlah yang menjadi harapan setelah Jokowi selesai menunaikan tugasnya. Kita tidak perlu khawatir mengenai kelanjutan dari program Pak Jokowi sebelumnya, karena memang suatu program yang baik mengenai pemindahan ibu kota negara dengan alasan, dengan suatu tujuan visi misi untuk mengembangkan ekonomi di suatu wilayah tertentu, tidak bersifat Pulau Jawa sentris, dan ini tidak bertentangan dengan cita-cita bangsa kita untuk melaksanakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita sudah tahu bahwa Ganjar dekat dengan rakyat, makanya surveinya besar. Dia siap untuk menunaikan tugasnya sebagai seorang pemimpin. Nah, inilah suatu gambaran mengenai Ganjar hari ini. Lalu bagaimana keinginan kita, tuntutan kita sebagai seorang yang mungkin memiliki pilihan, memiliki kemauan untuk menjadikan Ganjar sebagai presiden? Ya tentu saja yang tidak mendukung Ganjar pun boleh saja, terserah, berdasarkan epistemologi, berdasarkan selera, berdasarkan olah informasi masing-masing, silahkan. Tetapi yang harus kita pahami, pilihlah seorang pemimpin yang amanah, dekat dengan rakyat, pemimpin yang siap tangannya kotor, turun ke pasar, melihat jalan-jalan yang rusak, bersama menteri-menterinya turun ke lapangan, melihat perkembangan ekonomi masyarakat, membesarkan hati masyarakat agar tetap optimis. Kita sudah tahu bahwa Indonesia pasca pandemik, bahkan seluruh dunia setelah pasca pandemik itu dilanda krisis. Pengamat ekonomi mengatakan tahun 2023 ini dan 2024 nanti akan terjadi resesi ekonomi ya, akibat politik global, perang Rusia Ukraina, juga perlambatan pertumbuhan ekonomi. Tetapi
itu tidak menjadi suatu gambaran yang gelap, suatu gambaran yang seram, karena selama ekonomi mikro, selama pedagang-pedagang kecil, selama wirausahawan yang kecil, mereka terus ada di pasar, terus transaksi berjalan dan keamanan terjaga, politik ekonomi mikro terus berjalan, maka keadaan masih bisa manage. Akibatnya harus memperhatikan, menjaga bagaimana suasana ekonomi, keamanan berjalan dengan baik. Banyaklah pihak oposan yang sedikit-sedikit mereka memiliki ketidaksetujuan, langsung melakukan aksi yang dianggap makar atau aksi-aksi yang bersifat provokatif. Nah, hal itu bisa saja terjadi dan tentu saja dibolehkan. Tetapi apabila melanggar undang-undang, tentu saja pemerintah akan, khususnya aparat, tentu saja demi keamanan masyarakat akan menindak mereka. Sekali lagi, Ganjar pasti akan menang. Hal ini akan ditentukan dengan dinamika komunikasi politik selanjutnya. Kita membutuhkan seorang pemimpin yang bisa turun ke lapangan. Dia memiliki suatu komitmen untuk menyelesaikan persoalan masyarakat, bukan menambah persoalan di masyarakat, bukan seorang pemimpin yang pandai berkata-kata, bukan pemimpin yang tidak intoleransi, bukan pemimpin yang hanya didukung oleh sebagian masyarakat saja. Demokrasi akan menunjukkan siapa yang diinginkan oleh rakyat. Tentu saja demokrasi berkaitan dengan partai. Partai PDI Perjuangan telah menetapkan Ganjar. Mungkin juga dengan partai yang lain seperti Gerindra, Nasdem menentukan pilihan presidennya masing-masing. Tapi tentu saja yang akan menentukan kemenangan, yang menentukan siapa yang akan menjadi presiden adalah rakyat. Nah, dan ini terbukti bahwa tuntutan rakyat, indikasi bahwa survei itu menentukan besaran siapa yang diterima oleh masyarakat, ini sangat menentukan. Ganjar, Prabowo, Anies menjadi sosok yang digadang-gadang menjadi presiden. Dan di sini menunjukkan bahwa demokrasi membawa masyarakat juga menyadari mereka harus kritis, mereka harus bisa menentukan kehendaknya, mereka harus menggali informasi untuk menentukan pemimpin ke depan. Pasti orang-orang ini memiliki, para capres ini, Prabowo, Ganjar, Anies, memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dan disinilah Ganjar harus bisa menunjukkan dirinya sebagai seorang pemimpin yang merakyat. Dia harus menunjukkan bahwa dia bisa lebih baik
lebih cepat, lebih bertanggung jawab dari Presiden Joko Widodo. Lebih baik, lebih cepat, dan lebih bisa menjalankan tugasnya dengan amanah. Terima kasih.